Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, perang Iran dan Israel diperkirakan akan menyeret banyak negara untuk terlibat di dalamnya. Negara-negara besar memiliki kepentingan baik dari segi geopolitik maupun ekonomi. Siapa saja yang akan berada di belakang Israel dan siapa yang ada di belakang Iran? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pada Senin pagi, Angkatan Bersenjata Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel. Sedikitnya 8 orang tewas dan 10 orang terluka akibat serangan ini. Ledakan dahsyat mengguncang Tel Aviv sesaat sebelum fajar. Bunyi sirine di Tel Aviv terus meraung sejak malam hingga pagi hari tadi. Televisi pemerintah Iran mengatakan bahwa gelombang baru serangan rudal terhadap Israel telah dimulai, yang digambarkan sebagai gelombang ke-8 operasi True Promise 3. Iran juga mengumumkan telah meluncurkan sekitar 100 rudal dan bersumpah akan melakukan pembalasan lebih lanjut atas serangan mendadak Israel yang telah menewaskan sedikitnya 224 orang di Iran sejak hari Jumat lalu. Sementara itu terlihat situasi sejumlah bangunan di Israel Tengah yang hancur akibat serangan Iran. Petugas layanan darurat bergegas memadamkan api di lokasi ini. Layanan darurat melaporkan serpihan rudal jatuh di beberapa daerah di Israel Tengah. Selain itu, hal ini juga memicu kebakaran dan melukai sedikitnya 10 warga di Israel. Sejumlah warga Israel berupaya mencari tempat perlindungan di tengah konflik Israel-Iran yang terus memanas. Warga di Tel Aviv berpindah ke tempat perlindungan yang terletak di sebuah gedung di kota tersebut. Mereka tampak bergerak cepat menuju tempat perlindungan. Sejak Israel meluncurkan serangan ke fasilitas nuklir Iran pada Kamis lalu, Teheran terus melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv. Di sisi lain, Israel terus menyerang ibu kota Iran, Tehran, dan memperluas wilayah targetnya. Rekaman menunjukkan ledakan dan kumpulan asap terlihat di kota Teheran, Iran. Serangan terjadi di daerah lapangan Vali E Aser di pusat kota dan satu lagi di lingkungan yang menjadi markas Angkatan Udara Iran. Sementara itu, ledakan juga terlihat di timur laut Iran, yakni di Mashhad. Asap hitam mengepul di lokasi yang diduga merupakan bangunan makam Imam Reza atau sebuah tempat ziarah bagi kaum Syiah. Serangan Iran ini adalah balasan atas serangan Israel ke Iran pada tanggal 13 Juli lalu. Dan hampir seluruh wilayah pendudukan Israel ini mengeluarkan peringatan bahaya bagi pemukim Israel. Bagaimanakah sebetulnya kondisi terkini di Iran? Sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV di kota Qom, Iran, ada Ismail Amin. Ismail, apakah serangan Israel ke Iran masih berlangsung hingga saat ini? Ya Mbak Zilvia, kami laporkan bahwa sejam yang lalu masih terjadi serangan yang dilancarkan Israel ke Iran. Tapi disebutkan bahwa serangan tersebut bukan berasal dari Israel, tapi berasal dari agen-agen Israel yang berada di dalam Iran. Mereka menggunakan drone-drone maupun roket-roket kamikaze yang dirakit. Oleh karena itu, pemerintah Iran maupun pasukan keamanan Iran dengan cepat melakukan aksi penyergapan dan penanggapan agen-agen yang berada di wilayah Iran. Sejumlah pihak melihat eskalasi perang Iran-Israel berpotensi meluas dengan melibatkan lebih banyak negara. Dari situasi terkini, posisi Amerika Serikat jelas akan tetap menjadi aliansi abadi Israel. Di sisi lain, posisi Rusia jelas mengecam serangan Israel ke Iran. Sementara itu, posisi China lebih condong ke Iran meski tidak akan melibatkan diri secara langsung. Dalam konteks negara-negara besar, pertama kita bicara masalah Amerika Serikat. Amerika Serikat cenderung memainkan standar yang pada titik tertentu standar yang sifatnya ganda. Di satu sisi dia bicara tentang perdamaian di kawasan, dalam satu sisi tertentu dia berbicara tentang bagaimana nuclear talks with Iran gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga sebenarnya dia adalah aliansi abadinya Israel. Feeling Zionis itu menjadi satu sisi yang lain. Makanya kemudian ada pandangan juga yang kemudian muncul bahwa ya apa yang dilakukan Israel tentu tidak mungkin kalau kemudian tidak ada support juga dalam konteks Amerika Serikat. Nah, jadi ada standar yang kemudian muncul di situ. Yang kedua, kalau kemudian kita melihat Rusia bagaimanapun juga adalah supporting utamanya bagi keberadaan Iran, Dan dalam hal ini memang statement-statement yang cukup keras kemudian muncul dari
dari Putin dalam konteks mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel, ya. Nah, dan yang ketiga, Cina dalam sifatnya lebih terbatas, lebih dalam bentuknya statement, ya Cina mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel, tapi dalam skala tertentu saya rasa Cina secara teknis di lapangan mungkin tidak akan memainkan peranan yang lebih jauh dalam dalam peningkatan tensi antara Iran dengan Israel, itu yang kemudian saya lihat. Namun, pendapat berbeda dinyatakan oleh ahli kajian Timur Tengah Universitas Binus, Tia Mariatul Kiptia. Ia menyebut, jika perang Israel dan Iran terus membesar, China akan melindungi kepentingannya di Iran, termasuk kilang minyak di negara tersebut. Begitu juga negara-negara lain yang punya kepentingan di Iran. Negara teluk, Gulf countries ya, memang secara letak geografis dekat, tentu mereka akan mementingkan keamanan negaranya sendiri, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Kalau terus ini dilanjutkan, Cina juga cukup besar, Mas Anggi, memberikan investasi di Iran dan banyak perusahaan-perusahaan minyak Cina berinvestasi di Iran. Tentu saja ketika Israel menargetkan beberapa, selain wilayah-wilayah nuklir, itu juga Israel menargetkan beberapa kilang minyak di Iran, dan ini tentu akan bersinggungan dengan negara lain tadi. Itu dengan Cina misalnya, CNOOC dan Sinopec itu adalah perusahaan Cina yang cukup besar, berkolaborasi dan bekerja sama dengan Iran, begitu. Belum lagi dengan Rusia. Sementara itu, pengamat Timur Tengah Hasbullah Satrawi melihat ada hubungan yang kurang harmonis antara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Amerika sendiri, ini ada dinamika tersendiri Mbak Sylvia, saya baca dari beberapa perkembangan, misalkan dua yang saya angkat sebagai contoh, bahwa Amerika tidak kembali kepada posisi semulanya dalam mendukung Netanyahu. Yaitu ketika Trump mengatakan bahwa ada kalanya Iran dengan Israel itu hancur-hancuran. Jadi ini kayak semacam, kalau cara Indonesia, orang kesal yang sudah dilakukan berbagai macam upaya untuk tidak menjadi perang, tapi tetap Netanyahu ngambil di tikungan dan langsung menyerang. Saya melihat ini justru mengarah kepada tanda-tanda memang ada kayak semacam hubungan yang belum pulih di antara Netanyahu dengan Trump. Jika negara-negara besar sudah melibatkan diri dalam perang Iran-Israel, bukan tak mungkin apa yang disebut Perang Dunia Ketiga akan terjadi dan apa dampaknya bagi Indonesia. Meski posisi Indonesia jauh dari wilayah perang, namun jelas perang akan mengganggu ekonomi dunia, tak terkecuali di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.